warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini buat pemirsa Buana TV yang selalu setia bersama kami. Nah, kali ini kita akan menyajikan program baru, yaitu program pengusaha milenial Bungo. Nah, kali ini kita udah berada di salah satu tempat pembudidayaan telur puyuh. Nah, kayaknya kita nggak terlalu banyak bicara sekarang. Kita langsung aja ke dalam, kita cek-cek di dalam kayak gimana sih cara pembudidayaan telur puyuh yang ada di Muara Bungo. Oke, sekarang kita ke dalam. Nah, oke pemirsa Buana TV, sekarang kita sudah bersama pemilik dari peternakan burung puyuh. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya ini Bang. Ini tuh apa sih kok Abang sampai kepikiran punya ide untuk membudidayakan burung puyuh ini gitu. Awalnya itu kepikiran dari mana gitu Bang? Sebenarnya kemarin berawal dari PKL, ikut PKL di tempat usaha ternak puyuh juga. Jadi ya kami namanya di PKL di Universitas Muara Bungo kan itu termasuk kita menghitung analisis usaha. Ternyata setelah kita pelajari dan kita hitung analisis usahanya sangat menjanjikan untuk ternak puyuh di Bungo, Kabupaten Bungo. Terus apalagi seperti untuk merawat puyuhnya tidak begitu repot sih dibanding dari ayam kampung. Ya. Oh, gitu. Terus ini kira-kira berapa sih luas lahan peternakan puyuh ini? Kalau ini sebenarnya masih kecil, karena tidak begitu luas, paling 4 kali 5 lah masih. 4 kali 5? Iya, kalau untuk luas yang kandang besarnya kan, kalau untuk luasan lahan sih masih bisa kita kembangkan lagi di 10 kali 12 mungkin masih bisa. Cuman mungkin kalau di sini kendalanya ya namanya ternak banyak kan takut tidak gitu. Bagus gitu. Kendala sama masyarakat ya. Juga ya. Nanti ada pengen perkembangan di tempat yang lebih luas lagi. Oh, pengen buka di tempat yang lebih luas lagi, lebih luas jauh lagi. Dari keramaian masyarakat juga ya. Betul, biar tak mengganggu kan. Oke Bang, mungkin kita bisa lihat boleh? Ke dalam, Ya, cek ke silakan. dalam. Ya. Ini ada beberapa macam Mbak jenisnya. Dari puyuh ini ada puyuh autumn, puyuh blaster, terus juga ada puyuh lokal, Japon lokal kan. Nah, perbedaan kayak gitu tuh apa sih yang membedakan sebenarnya dari prospek bisnisnya aja. Kalau kayak puyuh yang blaster itu lebih ke bisnis dagingnya kan, karena bodinya lebih besar. Body. Oh, bukan body. Jadi dia badannya lebih besar daripada kalau puyuh untuk yang lokal, yang khusus petelur gitu. Iya. Ini kan ada, nah ini kali ini kan yang lokal, jenisnya lokal. Ini autumn. Beda-beda. Ada yang lebih besar gitu kan. Kita mulai di baru sih bulan 10 di 2019 ya baru. Berawal dari 25 ekor kok. Oh, berarti berawal dari kecil gitu. Iya, bukan langsung enggak. Iya, karena modal kan dari 25 ekor ya sekarang udah 1.500-an insyaallah. Nah, oke Bang, sekarang kita mau nanya, berapa sih modal awal Abang buka usaha puyuh ini? Sebenarnya untuk usaha puyuh tidak terlalu besar. Kalau kita hitung seperti ini ya. Ini ada 5 kotak, 5 tingkat. Ini semuanya ini bisa paling modal 3.750.000. Jumlah puyuhnya 250 ekor. Dia satu ini kan 50. 250 ekor. Terus ya paling kita biaya kandang ini sekitar 1.200.000-an. Nah, di tempat ini kan air minumnya. Oh, gitu. Iya. Nah, ini konsumsi semua ini, Mbak. Nggak ada yang jantannya nih. Oh, ini semua. Iya, khusus untuk puyuh, ya puyuh untuk konsumsi. Tapi puyuh jantannya ada? Ada, kalau yang jantan tadi ini untuk pembibitan. Oh, puyuh jantannya untuk pembibitan. Gitu ya. Terus kita mau nanya juga juga ini Bang, berapa ekor sih semuanya puyuh-puyuh yang ada di peternakan ini?
Di sini baru 1.500 Mbak. Sekarang 1.500. 1.500. 1.500 ekor ya. Termasuk yang di luar itu juga Bang Iya, ya? yang di luar-luar itu yang kecil-kecil itu perkiraan sekitar 1.500-an. Oh, sama semuanya itu sama yang di situ tadi Iya, juga yang baru jumlahnya. begitu yang baru. Oke pemirsa Buana TV, sekarang kita mau lihat yang bibit puyuhnya yang kecil ini. Nah ini yang kecil. Masih unyu-unyu. Ini yang betinanya ya, yang Iya. betinonya. Kalau Iya. Buana Bungo itu bilang yang betinonya ini guys. Nah lihat. Dan ini tuh juga udah dipisahin ya Bang ya sama yang puyuh jantannya Iya, ya. di jantan ada di Nah bawah. kalau puyuh jantannya ada di sebelah bawah. Ya, ini Nah, jadi kalau puyuh jantannya itu warnanya kayak hitam gitu ya Bang ya? Hitam gitu, nih. Kayak Dari hitam, kecil udah hitam gitu guys. Jadi ini puyuh jantannya warnanya lebih hitam pekat gini. Sedangkan yang puyuh betina tadi agak ke kuning-kuning gitu ya Pekat, warnanya ya. ya. Nah, ini puyuh jantannya. Oke, lanjut kita lihat lagi. Nah, dan di sini itu juga telur puyuh ini ya Bang ya, kalau mereka bertelur itu nggak pakai sarang kayak ayam gitu ya. ya, dia mereka ini karena untuk Berarti langsung gitu ya. langsung turun ke bawah kita bikin. Nah, jadi pemirsa Buana TV, dia itu kalau bertelur, puyuh itu kalau bertelur, biasanya kan kalau misalnya ayam itu ada sarang-sarangnya tersendiri gitu kan, kalau baru mereka bertelur. Kalau puyuh ini dia langsung. Jadi ntar kalau dia netas, ya, telurnya langsung ke sini, ke bawah gitu. Saya pengen tahu ini Bang, pemirsa Buana TV juga di rumah juga pengen Siap. tahu kan apa aja sih model-model dan jenis-jenis puyuh ini. Nah kayak ini puyuh kayak gini tuh namanya apa ini Bang? Ini jenis autumn. Nah ini jenis Autumn autumn. ya. Ini yang bawah. Jenis autumn sama ya Bang ya? Ini blaster. Oh, Ini blaster lebih beda. besar. Oh, Nah, ini dia, jenis blaster. dia untuk pedaging. Oh ini dia lebih ke dagingnya. Ya, kalau yang ini Japon lokal. Kalau ini Japon lokal. Nah, ini lebih ke petelur, hasil produksi telurnya lebih lebih tinggi. ke Japon lokal ya. Iya. Bang, ya? Nah, Japon lokal ini sebenarnya sama. ada yang hitam, ada yang coklat kan. Kalau Japon lokalnya sama aja sebenarnya. Oh gitu sama. Ini Nah, juga ini- Japon lokal dan Iya, ini. albino. Nah ini puyuh putih atau puyuh albino ya. Iya. Pemirsa Buana TV bisa dilihat sendiri, dan ini tuh cuman lebih untuk menghias gitu ya. Iya, Nah, itu puyuh puyuh hias. albino ini lebih untuk menghias pemirsa Buana TV. Nah, kayak gini nih Bang, apa sih kendala kalau misal ini kan puyuh-puyuhnya ini dempet-dempetan kayak gitu Bang. Apa sih mereka sering stres atau apa gitu? Penyakit yang Enggak masalah sih kalau ini masih sudah ukurannya. Satu kotak ini muat 50 ekor. Kalau satu kotak ini jadi 250 ekor karena dia 5 tingkat kan. iya iya. Enggak begitu problem lah, enggak ada stres masalah atau lah enggak ya. masalah gitu. Terus kalau buat ini nih Bang, pengeluarannya buat makanannya gitu, terus perawatannya per bulan atau per hari itu berat nggak sih, banyak nggak sih gitu? Enggak juga, kalau seandainya dia ini kan keuntungnya kan dia kan telurnya itu dia pakannya dari dia sendiri gitu. Jadi kalau 1000 itu 20 kilo sehari. 10 kilo pagi, 10 kilo sore gitu. Terus nanti kalau masalah biaya pakannya kan dihitung dengan pendapatan telur kan masih menguntungkan. Kayak 250 ekor ini bisa dapat 25.000 sehari. Satu kotak ini ya. 25.000 sehari. Iya. Ya. Terus kalau makanannya ini nih, kalau dalam sehari itu berapa kali diganti gitu? Pagi kita isi penuh, sore kalau kurang isi penuh lagi. Jadi pokoknya Berarti gantinya itu ini aja kalau habis iya diisi lagi, Ah, habis diisi lagi ya. habis Oh diisi lagi. gitu. Nggak mesti di ini kan. Pokoknya jangan sampai kosong. Apalagi air minum tadi. Ya, apalagi ya air minum. Dan ini juga pemirsa Buana TV di sini tuh juga udah disediain air minumnya ya udah cukup banyak lah ya, karena puyuh ini kata Bang Ading itu puyuh ini harus nggak bisa kekeringan air gitu ya. Betul, Ya, iya. nggak bisa kekeringan air, jadi harus standby air yang banyak di ini ya Bang ya, di sini gitu Bang. Apalagi kalau kayak puyuh petelur ini kan Pak, ketika dia kurang air kan
dia kadang-kadang pecah telur dalam perutnya itu, jadi gampang cepat dia. Jadi kendalanya memang air harus kita jaga. Oh gitu. Iya. Berarti ini juga ya apa? Ada ininya juga sama telurnya gitu Iya, ya. jadi dia proses mau Berdampak juga sama telurnya. iya gitu mau ya. ngeluarin telurnya itu kalau kurang air, jadi mungkin nggak tahu juga karena pasti cepat bahaya lah kalau Iya. kurang air gitu. Terus dalam telurnya ini bang, ada nggak sih bang yang nemu masalah telurnya lembek atau apa gitu? Bang? Ada, Sering nggak, Mas, Bang? ada, Sering iya. nggak terjadi gitu? Seperti yang ini tadi kan ya, ini kan termasuk kurang Kurang bagus kurang bagus ya Kalau yang ini bagus. pemirsa Buana TV. Nah ini kurang coraknya kurang kan. Nah ini kalau ini gitu, bagus. iya. Apalagi kalau untuk ditetasin, yang kayak gini lebih bagus gitu. Gitu. Jadi pemirsa Buana TV, telur puyuh itu nggak semuanya hasilnya bagus. Iya, gitu, Bang, ya. Jadi betul. ada yang gagal juga betul. yang gagal juga gitu. Seperti lembek lah, nggak jadilah itu faktornya itu dampaknya itu karena mereka stres. Stres, gitu. biasanya Karena stres. mereka stres, pemirsa. Oke bang, sekarang saya mau nanya ini bang, kalau buat obat puyuh-puyuh ini tuh apakah ada obat khusus supaya mereka tetap sehat gitu, nggak gampang sakit gitu, biar cepat bertelur juga, apakah ada obat khususnya gitu? Enggak juga. Kalau puyuh tidak begitu repot lah kita. Kalau kayak air minum kita kasih cuma M4. Kadang-kadang kalau yang kayak itu kan kasih air putih aja, nggak masalah. Oh gitu. Ya nggak begitu harus ada khusus. Berarti nggak ada obat-obat khususnya Nggak. gitu yang biar mereka cepat ini bertelurnya gitu ya? Betul. Paling kalau kayak yang sakit tadi itu baru kita siapkan obat khususnya. Kalau yang lainnya nggak usah, nggak masalah. Nah jadi pemirsa Buana TV ini tadi tuh salah satunya ada yang sakit gitu ya, kayak kena apa tadi Snot, bang ini sini? kena snot dia. Kena snot, jadi dia cepat-cepat dipisahin karena kalau nggak dipisahin bisa itu juga cepat menyebar ke semuanya. Betul. Jadi harus dipisahin tuh karena kena snot matanya ya bang ya. Iya, makanya itu. Jadi dia harus dipisahin pemirsa Buana TV. Biar Nah. tidak ke yang lain. Biar tidak menyebar ke yang lain. Nah gini bang, ini kan tempat ini kan juga gimana sih bang dampaknya buat lingkungan gitu? Ya itu tadi sebenarnya kalau kita beternak, namanya ternak kan, itu harus kita bersihkan setiap hari biar tidak mengganggu lingkungan. Kalau setiap hari kita bersihkan, dan kotorannya pun bermanfaat untuk Berarti limbahnya ini bisa iya bisa kita pakai untuk tanaman pupuk buat organik. pupuk. Heeh. Tapi limbahnya juga bisa dibudidayakan lagi ya, Betul, bisa betul. diolah lagi ya Iya. pemirsa Buana TV. Dan limbahnya itu bisa diolah lagi dan berarti bermanfaat semua ya bang ya. Iya betul. Kalau buat telurnya ini kalau sehari itu berapa sih bang? Ya kalau dia di puyuh 1.500 itu bisa bertelur di 1.400 lah, itu udah bagus. Itu udah bagus. Kayak gitu kan kalau 14 karpet, satu karpet kan si 100. Jadi kalau 14 karpet itu udah termasuk bagus kategori. Oh, 14 lewat. Tapi pendapatan abang ini dalam sehari itu mereka bertelur itu berapa gitu? Kalau kita karena masih di angka 1.500 paling 1.300 sampai 1.400. Oh, 1.300, 1.400 gitu. Oke bang, sekarang saya mau nanya tentang peluang bisnisnya ini bang. Peluang bisnisnya itu bagaimana sih gitu? Ya, kalau puyuh ini untuk kita di Kabupaten Bungo itu sangat prospek peluang bisnisnya. Kayak kita bikin satu kota ini aja kan, satu kota kalau dia 250 ekor, dia bertelurnya sekitar 240, berarti 24 karpet. Iya. Itu keuntungan kita aja bisa di angka 25.000 satu hari. Oh, Dengan satu hari modal ya. Kalau ini perkiraan sekitar 3.750 sebenarnya kan. Oh segini? Iya semua sama termasuk masuk kandang, tempat air minum, ini itu aja 3.750 berarti 6 bulan udah bisa kembali. Oh, iya. Belum lagi apkirannya kan. Jadi sekitar 25.000 kalau satu kotak ini udah lumayan dapat. Lumayan lah ya peluang bisnisnya. Tambah lagi kan di Muara Bungo ini juga belum banyak Belum yang banyak, betul. membudidayakan burung puyuh ini sendiri ya. Apalagi kalau seandainya kita di angka 3.000 ya bisa kotor 7.500, 7,5 juta sampai 10 jutaan. Iya iya iya.
Terus buat target penjualannya ini, Bang, target penjualannya itu kemana aja gitu? Kalau sekarang kita masih yang mengambil telur di sini masih pedagang, bukan pedagang telur, tapi mereka yang memang langsung make seperti pedagang bakso, terus gitu. ya ada pedagang yang bikin pempek. Berarti mereka Pempek beli petelur, ke sini gitu ya? Iya, dia ke sini. Oh gitu. Berarti belum menjual ke berbagai tempat, Belum. keluar dari Masih ini lah kurang, masih kurang, produksi kita ini masih kurang. ya? Masih kurang ya. Iya, jadi belum masuk ke pasar. Karena masih kurang posisi sekarang. Belum masuk ke pasar. Iya. Pemirsa Buana TV, sekarang kita sudah berada di tempat limbahnya puyuh ini ya Bang ya. Limbah yang sudah diolah, jadi dimasukin kaleng satu persatu dan ini bisa dijual lagi dan bisa jadi pupuk ya Bang ya. Nah, seperti ini pemirsa, limbah dari burung puyuhnya setelah diolah dan dimasukin ke karung satu persatu dan nanti dijual. Apa ada pembeli yang langsung ke sini? Ada pembeli yang udah mesan ke sini. Oh gitu. Jadi ini nih kotoran puyuh tadi kita campur sama sekam, terus difermentasi sama M4, terus baru kita udah berapa minggu difermentasi. Nah, ini bonus nih kalau untuk peternak puyuh. Oh, iya. Ini nggak masuk hitungan, ini bonus. Ini udah Ini lumayan juga walaupun cuma segini kan 15.000 gitu kan. Oh, dan satu karungnya ini harganya 15.000. Jadi guna untuk pupuk ya? iya. Buat pupuk pemirsa. Jadi sekarang kita jalan ke sini ya dan kita mau lihat mereka lagi ngapain. Bang, ini lagi proses apa ya? Ini untuk persiapan telur tetas. Oh. Ini mesin tetasnya, jadi nanti ini telur yang fertil. Oke pemirsa Buana TV, ternyata ini tuh lagi proses penetasan telur gitu ya? Iya betul, persiapan. Penetasan telur. Ini air, emang dikasih air kayak gini tuh buat apa sih Bang? Biar kelembapannya, untuk kelembapan. Jadi tetap butuh kelembapan gitu. Hitung dulu apa? Hitung jumlahnya. Kalau untuk burung puyuh itu penetasan sampai 16 hari. Oh, penetasannya sampai 16 hari. Terus biasanya kalau kita jual itu di umur, setelah menetas di umur 30 hari. Oh, dijualnya? Iya. Jadi butuh sekitar ya 2 bulan lah kalau orang mau mesan gitu. Oh, berarti nggak langsung ditetasin kayak gini, nggak langsung dibeli gitu, tapi nunggu dulu Nunggu gitu ya? 1 bulan. Tapi kadang-kadang ada juga yang pemesanan puyuh umur 1 hari. Oh, ada juga Iya, yang seperti dan itu. tas langsung untuk pemesanan. Kalau habis dari sini ke Yang sini? enggak, ini sama. Oh, sama. Sama tadi, yang seperti yang kita lihat yang tadi anakan itu kan baru umur 3 hari. Oh, gitu. Iya, yang tadi yang kita lihat yang ada yang coklat, ada yang hitam. Iya, Itu umur 3 hari itu tadi. Jadi setelah netas dari sini kita masukin ke box yang pembesaran tadi. Oh, yang ada lampu. Nah, iya yang ada lampunya. Terus berapa kali dia bertelur gitu? Jadi puyuh di umur 45 hari udah belajar bertelur. Sampai layak untuk kita bisniskan itu di umur 1,5 tahun. Oh, setahun. Tapi 1,5 itu produksinya masih bagus. Kalau sudah lewat, dia sudah ini produksinya itu tidak seperti masih 1,5 gitu. Maksudnya jadi kadang 2 hari baru dia bertelur gitu. Oh, lama gitu Lama, ya? jadi hasilnya Tapi sudah telurnya tetap enggak, bagus? ya bagus, tidak ada problem. Cuma kan biaya pakan kita berapa gitu. Lama, berarti nunggunya itu lama ya? Iya. Kalau udah usianya udah tua Udah tua. gitu lah ya. Oke pemirsa, sekarang kita coba masukin ya. Ini sebelum dimasukin juga dihitung ini pemirsa. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga netas ya, netas semua gitu yang dimasukin. Berarti ini nggak pakai
cuman ini ya, cuman pakai air ini ya, enggak nanti ada pakai pemanasan pemanas juga. Nih, oh, dari sini pindah ke atas gitu? Enggak, ini kan ada pemanasnya ada situ. Oh, di sini. Oh, gitu. Pakai pemanas. Cuman beda tempat aja ya ini Iya, ya? bedanya dari beberapa mesin gitu. Nah, baik pemirsa, jadi bagi pemirsa masyarakat Bungo lah yang terutamanya ya, atau juga bisa luar dari Muara Bungo ini Bang ya. Bisa. Ini tuh juga ada paket kemitraan puyuh bagi yang mau usaha telur puyuh gitu ya Bang ya. Iya. Dan ini tuh ada 3 paket pemirsa Buana TV. Ada 3 paket. Paket pertama ini bisa Bang jelasin Bang, paket pertama ini kayak gimana gitu? Ini paket yang paling hemat. Oh, ini paket hemat. 3.750.000, jadi kita siapkan DOQ-nya, bibit puyuh yang umur 30 hari, Iya. itu 250 ekor, terus kandang ternak puyuhnya, satu kotak yang seperti tadi itu, itu satu kandang, terus tandon airnya, tempat airnya itu ya, Tempat air, 5 piece. Terus kita tetap melakukan pendampingan untuk Pembelian telur. pendampingan dalam pemeliharaan itu, pembinaan lah gitu. Oh iya gitu. Terus juga jika dia susah untuk menjual telurnya, kita siap juga menampung pembelian telurnya. Terus ketika Berarti tetap harus didampingin ya tetap Bang kita ya? dampingin. Dan juga ini pembelian upkir ini maksudnya ketika puyuh sudah upkir, daging puyuh itu bisa kita tukar dengan bibit puyuh lagi gitu. Oh gitu, bisa Iya. ditukar dagingnya bisa ditukar sama Bibit bibitnya. puyuh lagi gitu. ya. Oh, Gitu. ya. Jadi kita bikin benar-benar kemitraan lah sama yang untuk di Bungo. Jadi peluang bisnis. Peluang bisnis mereka juga. Berarti berbagi lah Bang ya. Iya, betul. Nah ini Pak kayak paket kedua ini. Pakai 2 ya, cuma beda jumlah aja. Ini kalau ini beda jumlah. 500 ya. Kalau Iya, yang pakai ketiga ini jumlahnya 1000 gitu. Ya, itu kandangnya juga 2 kandang, kalau ini jadi 1 kandang, kalau ini 4 kandang. Ini 4 kandang. Kalau paket ketiga 4 kandang ya pemirsa. Iya. Baik pemirsa Buana TV, kayaknya sekarang kita udah mau closing, mau tutup acara karena udah di penghujung acara ya. Terima kasih ya Bang Ading ya udah ngasih pengetahuan tentang budidaya puyuh ini. Makasih juga buat pelajaran-pelajarannya buat masyarakat Kabupaten Bungo juga, pemirsa Buana TV yang selalu setia bersama kami. Pantangin terus channel kita Buana TV Official dan tunggu terus episode-episode, dan kita akan mendatangi semua pengusaha-pengusaha milenial di Kabupaten Bungo ini. Oke pemirsa Buana TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.